warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita semua melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sepertinya Ibu harus mengabsen terlebih dahulu ya. Sepertinya juga hadir semua seperti minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, ada yang masih ingat nggak apa aja yang udah Ibu jelaskan dan apa aja materi-materinya? Nah, jadi benar minggu kemarin itu kita belajar tentang fungsi sistem peredaran darah, lalu bagaimana proses darah itu membeku, lalu apa saja jenis-jenis darah dan sebagainya ya. Nah, jadi minggu ini kita itu akan belajar tentang kelainan dan juga gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya kalian ada nggak yang tahu apa saja kelainan-kelainan dari sistem peredaran darah atau gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Ada yang tahu? Contohnya, nah jadi yang pertama itu gangguan pada sistem peredaran darah biasanya berupa jantung koroner, itu ya. Nah jadi jantung koroner itu bisa dilihat dari gambar yang sudah Ibu bagikan. Jantung koroner itu terjadi ketika adanya penyumbatan pada arteri koroner. Nah penyumbatan ini disebabkan oleh lemak. Nah, tersumbat oleh lemak. Dan juga penyakit jantung koroner itu juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian. Jadi lumayan berbahaya, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti negara kita. Nah, tahu nggak sih kalian apa yang menjadi penyebab utamanya terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, jadi penyakit jantung koroner itu terjadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ketika arteri koronaria itu tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Nah, arteri koronaria itu merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan juga oksigen ke otot-otot jantung. Nah, kondisi ini itu dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak dan juga kolesterol. Nah, seperti yang pada gambar ya. Nah, jika otot jantung itu tidak mendapatkan nutrisi maupun oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Nah, adapun proses atau langkah-langkah dari pencegahan agar tidak terjadi penyakit jantung koroner. Yang pertama itu melakukan olahraga dan tidur yang teratur, lalu menjaga pola makan agar tidak terjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu yang ketiga, menghindari minuman beralkohol, seperti itu. Lalu menghentikan kebiasaan merokok atau tidak boleh merokok ya. Selanjutnya yaitu stroke. Nah, stroke itu merupakan seperti yang ada di PPTU. Stroke itu merupakan penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen ke otak. Nah, jadi stroke ini penyakit yang dimana jika jaringan pada otak itu mati, jadi tidak ada oksigen yang masuk ke otak sehingga menyebabkan seseorang itu menderita stroke. Seperti itu ya. Nah, hal ini terjadi itu biasanya karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak. Sama seperti penyakit jantung koroner tadi. Kalau jantung koroner tadi itu arteri. Nah, arterinya yang tersumbat oleh lemak. Kalau stroke itu pembuluh darah yang ada pada otak itu yang tersumbat. Makanya dia terjadilah stroke. Lalu bagaimana cara kita mencegah penyakit stroke ini? Itu hampir sama dengan pencegahan dari
penyakit jantung koroner, itu menghindari minum beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menjaga pola makan, dan agar tidak terjadi obesitas, seperti itu ya. Kenapa cara pencegahannya sama? Karena kedua penyakit ini itu sama-sama disebabkan oleh penyumbatan oleh lemak atau kolesterol. Jadi proses atau cara pencegahannya itu hampir sama, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, penyakit yang ketiga, ada yang tahu selanjutnya penyakit yang lain selain penyakit yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, penyakit yang ketiga yaitu varises. Nah, varises itu merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan juga vena itu tadi tuh terpuntir, gitu ya. Nah, gangguan ini biasanya terjadi pada daerah kaki atau ada di daerah kaki ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari PPT yang sudah Ibu share ini, di mana jika vena normal itu ada pada gambar yang di atas, gitu ya. Nah, jika varises, penderita varises itu gambar yang di bawah, aliran darah yang putih ini itu menunjukkan aliran darah. Ini katupnya dan juga ini venanya, seperti itu ya. Nah, adapun pencegahan dari penyakit varises ini, yang pertama menghindari berat badan berlebihan, sama seperti yang tadi, atau menjaga pola makan agar tidak terjadi obesitas. Lalu yang kedua, menghindari berdiri terlalu lama. Lalu jangan memakai sepatu dengan hak tinggi terlalu sering. Nah, jadi buat anak-anak cewek atau anak perempuan, jangan terlalu sering menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi. Boleh, tapi tidak boleh terlalu sering, karena dampaknya itu varises. Lalu berolahraga dengan teratur seperti berjalan, senam, dan juga berenang. Nah, dan juga buat anak-anak yang baru selesai olahraga itu ketika disuruh duduk, kakinya harus dipanjang, harus diselonjorkan, seperti itu ya, jangan ditekuk, karena itu bisa mengakibatkan varises juga, seperti itu. Lalu yang keempat, ada yang tahu penyakit apa lagi? Yang keempat itu ada penyakit anemia. Nah, apa itu anemia? Anemia itu merupakan gangguan yang disebabkan oleh kekurangan hemoglobin. Tahu hemoglobin itu apa? Benar, hemoglobin itu kekurangan sel darah merah. Ini ya. Nah, apabila kadar hemoglobin di dalam darah rendah, maka dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan juga muka tampak pucat. Nah, seperti yang di gambar yang Ibu bagikan, ini yang gambar yang A itu kondisi darah normal, itu ya. Nah, yang B ini kondisi darah penderita anemia, itu di mana sel darah merahnya sedikit, seperti itu. Nah, anemia bagi perempuan, anak-anak yang perempuan, itu bisa terjadi pada saat kalian sedang menstruasi. Nah, jadi setiap terjadi menstruasi, tubuh itu akan kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak. Tuh, bagi anak yang perempuan ya, yaitu sebanyak 50 sampai 80 mili. Dan juga zat besi sebesar 30 sampai 50 mg. Nah, oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi bagi anak perempuan, kalian harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Lalu ada yang terakhir, yaitu penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi. Nah,
penyakit hipertensi ini disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Nah, biasanya tekanan darah tinggi ini terjadi atau biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah cukup berumur, itu ya. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm air raksa. mmHg itu milimeter air raksa ya. Jadi gejala penderita hipertensi antara lain biasanya sakit kepala, kelelahan, pusing, terus tuh biasanya tuh pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan juga sesak nafas. Nah, hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu keras. Lalu ada penyebab yang selanjutnya itu ada obesitas, kurangnya olahraga, stres, dan juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, lemak, dan juga kolesterol. Seperti itu ya. Nah, adapun di sebelah sini ada pencegahan dari penyakit ini, cara untuk mencegah agar penyakit ini tidak kita alami, yaitu jika penderita mengalami obesitas, maka penderita harus menurunkan berat badannya. Sama seperti penyakit jantung koroner dan juga penyakit yang kita bahas sebelumnya, itu usahakan seseorang itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi kolesterol, makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan juga lemak yang tinggi, sehingga tidak terjadinya obesitas. Lalu yang kedua, menghindari minuman beralkohol tinggi. Nah, apalagi minuman beralkohol tinggi ini biasanya itu bisa menyebabkan kematian ya. Seperti ini tadi, hipertensi dan juga jantung koroner. Itu tidak boleh minum minuman yang beralkohol, baik yang beralkohol tinggi maupun yang beralkohol rendah, seperti itu ya. Lalu olahraga secara teratur. Lalu yang terakhir itu menghindari kebiasaan merokok. Nah, buat anak-anak cowok, anak-anak laki-laki itu harus menghindari kebiasaan merokok, karena dampak dari kebiasaan merokok itu sebenarnya bukan hanya di hipertensi atau stroke atau apapun. Nah, itu biasa merokok itu biasa menyebabkan penyakit lainnya seperti kanker mulut, kanker tenggorokan, dan juga kerusakan pada organ tubuh dalam yang lainnya, seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari hari ini tentang gangguan-gangguan penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Bagi anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Nah, jika semuanya tidak ada yang ingin ditanya, artinya jelas ya. Nah, buat Ibu bakal ngasih tugas di buku paket yang kalian punya. Itu buka buku paket kalian halaman 281. Di sana kan ada ada soal pilihan ganda 10 soal dan juga 5 soal esai. Nah, jadi kalian kerjakan itu semuanya, semua materi itu sudah Ibu jelaskan, jadi kalian tinggal mengisi itu saja. Mungkin itu saja dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.